2014. Pagi itu, Kiara masih terlelap akan tidurnya. Rasanya ia benar-benar lelah setelah perayaan pesta semalam. Iya benar, pesta perayaan ulang tahun Olivia, adik kandung yang sangat Kiara cintai melebihi apapun. Ceklek, tiba-tiba pintu kamar Kiara terbuka. Puan sedang berdiri di tengah-tengah pintu itu, seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Sepasang kaki perempuan itu melangkah mendekati Kiara, dan dengan kasar, ia menarik selimut tebal yang telah membalut tubuh Kiara. Ternyata ia adalah Olivia. "Kak Kia, bangun!" teriak Olivia. Namun Kiara hanya mengerjap dan berpindah posisi. "Kakak, ayo cepetan bangun!" teriak Olivia kembali. Ia menggoyang-goyangkan bahu Kiara dengan kasar. Kiara pun terbangun dan berdecak kesal. "Ada apa kau membangunkan pagi-pagi seperti ini?" tanya Kiara dengan menyipitkan kedua matanya karena pandangannya yang tak begitu jelas. "Ini sudah siang, cepat turunlah. Di bawah ada sahabat ayah namanya Om Theo. Dia kemari bersama istri dan anaknya. Dan apa kau tahu, Kak? Arslan, teman kita waktu SMA, adalah anak dari sahabat ayah," ucap Olivia. Kiara terdiam dan mengingat-ingat nama Arslan, nama yang tak asing di telinganya. Tangannya meraih kacamata miliknya yang saat itu tergeletak di atas meja samping tempat tidurnya. Ia pun mengenakan kacamata itu dan beranjak duduk. "Arslan, yang dulu pernah jadi ketua tim bola basket maksudmu?" tanya Kiara. "Iya benar. Sudah jangan banyak tanya. Ayo cepat turunlah. Kita makan bersama dengan keluarga mereka," seru Olivia. Ia pun berlalu meninggalkan kamar kakaknya. Kiara masih mematung akan posisinya. "Arslan, laki-laki menyebalkan itu," gumamnya lirih. Ia membuang nafas dan beranjak melangkahkan kakinya ke kamar mandi yang ada di dalam kamarnya. Kiara dan Olivia ialah putri dari Tuan Zian Raimut, seorang pengusaha kuliner dan bakery di kotanya. Kini umur Kiara sudah beranjak 25 tahun dan umur Olivia terpaut 1,5 tahun dari umur kakaknya. Kakak beradik ini memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Kiara sebenarnya perempuan yang cantik, namun karena penampilannya yang terkesan culun dan ala kadarnya, membuat dirinya terlihat seperti wanita yang biasa-biasa saja. Sementara Olivia adiknya justru kebalikan dari Kiara. Beauty anywhere. Kata itu mungkin sudah terserap di kehidupan Olivia. Jadi tak heran jika ia selalu dijuluki sebagai primadona di mana tempat dirinya berpijak, entah di sekolah maupun di kampusnya dulu. Dan hampir semua kaum Adam yang mengenal Olivia pasti luluh terhadapnya, tak terkecuali Arslan. Kiara dan Olivia hanya tinggal berempat bersama ayah dan juga bibinya, yaitu Bibi Elif. Karena ibu mereka sudah lama meninggal sejak Kiara berumur 10 tahun. Sejak itu, ayah Kiara tidak pernah mau menikah lagi dengan wanita lain. Karena beliau sangat mencintai wanita yang telah melahirkan kedua putri cantiknya tersebut. Pemeran utama My Gigi Wife: Kiara Raimund, Arslan Waldimar, Olivia Raimund, Elliot. Pemeran lainnya: Zian Raimund, ayah dari Kiara dan Olivia, Elif Raimund, bibi adik dari ayah Zian, Theo Waldimar, papa Arslan, Ellen Waldimar, mama Arslan, Black. Selamat mendengarkan. Bab 2. Morning Kiara. Mereka pernah berkata bahwa kecantikan hati ialah hal yang paling utama. Namun kenyataannya paras wajahlah yang menentukan segalanya. Nona Lancaster. Seusai mandi, Kiara mengikat rambutnya seperti biasa dengan berbentuk bun. Ikatan rambut yang sangat digemari oleh Kiara. Ia melangkahkan kakinya menuruni anak tangga dan menuju ke meja makan. Di meja makan tersebut sudah terlihat ayah Zian, bibi Elif, Olivia, Arslan, Tuan Theo, dan juga Nyonya Ellen.
Selamat pagi semuanya. Maaf menunggu lama. Sapa Kiara. Tuan Theo dan Nyonya Ellen menyapa kembali Kiara dengan hangat. Arslan pun terkejut saat melihat Kiara. Si culun ini di sini? Atau jangan-jangan yang dimaksud kakaknya Olivia adalah dia? Gumam Arslan dalam hati. Ini sudah siang, bukan pagi, celetuk Olivia dengan kesal. Kiara, sini, ayo duduklah, saut Bi Elif dengan menarik kursi untuk Kiara. Kiara pun duduk di samping Bi Elif. Kia, kenapa kau baru bangun jam segini? Kita sudah menunggu-nunggu begitu lama, tanya Ayah Zian. Maaf ayah, kan ayah tahu sendiri. Semalam karena membersihkan pesta Olivia, Kia jadi tidur jam 4 pagi, ucap Kiara. Oh, jadi kakak tidak ikhlas membantuku, begitu? Seru Olivia. Bukan seperti itu, Olive, ucap Kiara. Sudah, lupakan saja. Ayo kita mulai makannya. Oh iya Kiara, perkenalkan, ini Om Theo dan Tante Ellen. Mereka baru pulang dari Amsterdam. Dan untuk 2 hari ke depan, mereka akan tinggal di sini, sembari menunggu rumahnya selesai direnovasi, ucap Ayah Zian. Kiara pun memberi salam kepada Tuan Theo dan istrinya. Dan ini Arslan, anak Tuan Theo dan Tante Ellen. Kalian juga saling mengenal kan? Karena katanya, dulu dia satu sekolah dengan Olivia, imbu Ayah Zian. Oh iya ya, Kia mengenal dia, saut Kiara. Arslan pun tak henti memperhatikan wajah Kiara dan juga wajah Olivia secara bergantian. Apa Kiara ini anak Om juga? Tanya Arslan dengan heran. Ayah Zian pun mengiyakan. Jadi mereka berdua ini anak kandung Om? Tanya Arslan kembali, seakan tak percaya. Iya nak, kenapa memangnya? Tanya Ayah Zian. Tidak apa-apa, Ars hanya terkejut saja saat tahu Kiara dan Olivia itu saudara kandung. Karena dulu waktu di sekolah, sepertinya Olivia dan Kiara tidak begitu dekat. Bahkan Ars lihat seperti orang yang asing, ucap Arslan. Karena memang Olivia dan Kiara selama di sekolah, mereka berdua seperti orang asing yang tidak mengenal satu sama lain. Mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, Ayah Zian menyekolahkan Kiara dan Olivia di sekolah yang sama dengan tingkat yang sama. Yang membedakan hanya kelas mereka saja. Namun saat kuliah, mereka berdua memilih universitas yang berbeda. Ah, perasaan kau saja. Aku dulu deket kok di sekolah dengan Kak Kia, saut Olivia. Iya kan Kak? Tanya Olivia agar meyakinkan Kiara. Iya, saut Kiara. Kesibukan Kiara sekarang apa? Tanya Nyonya Ellen. Saya desainer tante, ucap Kiara. Wah, bagus dong. Kerja di perusahaan mana sayang? Tanya Nyonya Ellen. Saya desainer di butik saya sendiri tante, ucap Kiara. Oh, kamu punya butik sendiri? Tanya Nyonya Ellen. Kiara pun mengiyakan. Zian, hebat sekali putrimu ini, ucap Ellen. Iya El, menurun dari bakat ibunya. Kiara juga membuka butik dengan hasil jeripayanya sendiri tanpa bantuan dariku, saut Ayah Zian. Olivia memutarkan kedua matanya seakan tidak suka ketika ayahnya memuji Kiara terlalu berlebihan. Kalau Olivia sekarang kesibukannya apa? Tanya Tante Ellen. Saya di rumah Tante, bantu mengurus usaha papa, saut Olivia. Ma, kau terlalu banyak bertanya, lebih baik kita lanjutkan makannya saja, tegur Tuan Theo kepada Nyonya Ellen. Baiklah, saut Nyonya Ellen. Mereka bertujuh pun melanjutkan makan mereka. Sesekali mereka menyelipkan pembicaraan ringan di dalamnya. Kedua mata Arslan tak berhenti memperhatikan wajah Olivia yang saat ini tengah duduk berhadapan dengannya. Sesekali Olivia melihat Arslan yang sedang sibuk memandanginya hingga membuat Olivia risih. Kenapa dia melihatku seperti itu? Gumam Olivia dalam hati. Arslan pun menepiskan senyumnya kepada Olivia. Dan Olivia membalas senyuman Arslan dengan pelik. Seusai makan,
Ayah Zian mengajak keluarga Tuan Theo untuk duduk di depan sembari berbincang-bincang dan minum teh. Sebelumnya Tuan Zian sudah menunjukkan kamar yang akan ditempati sementara untuk Tuan Theo, Nyonya Ellen, dan juga Arslan. Om Zian, apa Ars boleh minta buah limau? Tanya Arslan. Tentu saja boleh, mintalah pada Kiara di dapur, saut Ayah Zian. Karena Kiara saat itu sedang berada di dalam dapur mencuci piring bekas makanan tadi. Karena keluarga mereka tidak memperkerjakan asisten rumah tangga, dan itu atas dasar keinginan bibinya. Jadi yang disibukkan oleh pekerjaan rumah hanya Bibi Elif dan juga Kiara. Kalau Olivia jangan ditanya, dia anak manja dan tidak mau disibukkan dengan hal-hal yang berbau pekerjaan semacam ini. Saat Kiara tengah mencuci piring, tiba-tiba Arslan menghampirinya. Hei culun, aku minta buah limau untuk tehku dong. Bisakah kau mengambilkannya? Pinta Arslan. Namun Kiara hanya diam saja tak mengubris permintaan Arslan. Apa pendengaran dan mulutmu sudah tidak berfungsi? Aku sedang berbicara kepadamu, kenapa kau diam saja? Tanya Arslan. Kau di sini hanya menumpang, jadi bicaralah yang sopan. Celetuk Kiara. Sombong sekali dirimu. Aku hanya meminta buah limau. Aku meminta dengan sopan, dan kau malah berbicara seperti itu. Ingatlah, di sini aku tamu, seru Arslan. Kiara memelototkan kedua matanya kepada Arslan. Kau tahu, kau hanya tamu di sini, jadi berlakulah selayaknya tamu pada umumnya. Ibu dan ayahku bersusah payah memberiku nama, dan kau mengganti nama panggilanku seenaknya saja. Apa itu yang dinamakan sopan? Seru Kiara. Aku bukan mengganti namamu, tapi hanya menjulukimu. Bukankah yang menjulukimu culun bukan hanya aku saja? Bahkan semua teman-temanmu yang lain juga menjulukimu seperti itu, bukan? Tanya Arslan. Kiara pun membungkam. Masa iya? Aku harus menjulukimu dengan julukan Angel? Hahaha. Lucu sekali. Julukan seperti itu lebih pantas untuk Olivia. Lagi pula, bagaimana Om Zian bisa memiliki anak seperti dirimu? Lihatlah wajah dan hatimu tidak secantik Olivia. Atau jangan-jangan anak kandung Om Zian tertukar denganmu? Atau bisa jadi kau hanya anak pungut? Seru Arslan seraya tertawa meledek. Kiara yang tadinya merasa geram mendengar kata-kata Arslan, ia tak segan langsung mengambil satu gayung air bekas cucian piring. Piur. Kiara menyiramkan air tersebut ke tubuh Arslan. Jalan, kenapa kau menyiramku? Teriak Arslan dengan marah. Karena kau terlalu banyak bicara, dan aku sangat tidak menyukainya, seru Kiara dengan geram. Kiara! Teriak Ayah Zian yang tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu dapur dengan tatapan yang murka. Ayah, ucap Kiara. Ia pun ketakutan saat melihat ayahnya. Ayah Zian melangkahkan kakinya menghampiri Kiara. Kenapa kau menyiram Arslan dengan air bekas cucian piring? Teriak Ayah Zian. Dia yang mulai duluan, Ayah, ucap Kiara. Ia mendudukkan wajahnya dan menangis. Ayah tidak menerima apapun alasan itu. Apa ayah mengajarimu tidak sopan seperti ini kepada orang lain terutama tamu kita? Teriak Ayah Zian. Kiara masih terdiam dan menggelengkan kepalanya. Cepat minta maaf kepada Ars, teriak Ayah Zian. Saat mendengar keributan di dapur, semua orang yang kala itu sedang berada di ruang tamu langsung bergegas menuju ke dapur. Kia tidak mau, Ayah. Arslan dulu yang memulai, ucap Kiara lirik. Cepat minta maaf, ucap Ayah Zian kembali. Namun Kiara tak bergeming. Om, biarkan saja. Kiara tadi tidak sengaja, saut Arslan. Kiara, teriak Ayah Zian semakin keras. Arslan, maafkan aku, ucap Kiara. Air matanya semakin membanjiri hingga membasahi kacamatanya. Ia pun langsung berlari keluar dari dapur. Ia menaiki anak tangga dan masuk ke dalam kamarnya. Kiara mengunci pintu kamarnya dengan rapat dan menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ibu, gumam Kiara. Ia melepaskan kacamatanya. Ia meletakkan kacamata tersebut di atas meja dan menangis sejadi-jadinya.
Di dapur. Ars maafkan anak Om ya, ucap ayah Zian. Tidak apa-apa kok Om, ucap Arslan. Kak Kia itu selalu saja membuat masalah, saut Olivia. Zian, kau tidak seharusnya membentak Kiara seperti itu, ucap Tuan Theo. Biarkan saja, dia sudah dewasa, tapi tidak tahu cara menghargai orang lain. Aku mendidik dia bukan untuk menghina orang lain seperti ini, seru ayah Zian. Para pendengar, selamat mendengarkan. Bab 3. Membicarakan. Ayah Zian mengajak Arslan dan yang lainnya untuk ke ruang depan. Namun hati Arslan merasa bersalah saat melihat Kiara dimarahi oleh ayahnya seperti itu. Om Zian, Ars permisi ke halaman rumah untuk cari udara dulu ya, pamit Arslan. Biar ditemani Olivia. Olive, ayo temani Arslan, pinta ayah Zian. Olive pun mengiyakannya dengan senang hati. Ia menemani Arslan duduk di taman yang ada di halaman rumahnya, sembari berbincang-bincang. Olive, aku tidak menyangka orang tua kita ternyata bersahabatan sejak muda, tutur Arslan. Iya, aku sendiri juga tidak tahu kalau papamu adalah sahabat dari ayahku. Orang tuamu kan tinggal di Amsterdam. Lalu kenapa kau bersekolah di sini? Kenapa kau tidak ikut dengan mereka? Tanya Olive. Papa dan mamaku memang sudah lama tinggal di Amsterdam karena di sana papaku harus mengelola perusahaannya. Sebenarnya sejak SMP papa ingin menyekolahkanku dan mengajakku tinggal di sana. Tapi nenekku melarangku untuk ikut, jadi aku bersekolah dan tinggal di sini bersama nenek, ucap Arslan. Oh, lalu sekarang papa dan mamamu akan menetap di sini? Tanya Olivia kembali. Sepertinya sih. Olive, aku tidak menyangka orang tua kita ternyata bersahabatan sejak muda, tutur Arslan. Iya, aku sendiri juga tidak tahu kalau papamu adalah sahabat dari ayahku. Orang tuamu kan tinggal di Amsterdam. Lalu kenapa kau bersekolah di sini? Kenapa kau tidak ikut dengan mereka? Tanya Olive. Papa dan mamaku memang sudah lama tinggal di Amsterdam karena di sana papaku harus mengelola perusahaannya. Sebenarnya sejak SMP papa ingin menyekolahkanku dan mengajakku tinggal di sana. Tapi nenekku melarangku untuk ikut, jadi aku bersekolah dan tinggal di sini bersama nenek, ucap Arslan. Oh, lalu sekarang papa dan mamamu akan menetap di sini? Tanya Olivia kembali. Sepertinya sih begitu. Entahlah, aku tidak mau tahu urusan mereka. Ron seakan tidak tertarik membicarakan kesibukan orang tuanya. Krek, suara jendela kamar atas Kiara terbuka. Arslan menengok ke atas. Apa itu kamarmu? Tanya Arslan. Bukan, kamar kakakku, ucap Kiara. Oh, kenapa kau dan Kiara sangat berbeda sekali? Apa benar dia itu kakak kandungmu? Tanya Arslan. Ia masih penasaran. Dia memang kakak kandungku. Dia lebih mirip dengan ibuku. Sementara aku mirip dengan ayahku, ucap Olivia. Benarkah? Tanya Arslan. Rasanya ia masih tak percaya. Olivia mengiyakan, kemudian tangannya meraih ponsel di saku celana pendeknya. Ia menyentuh layar ponsel tersebut dan menggesernya. Ini foto ibuku saat masih muda. Aku mengambil foto itu di dalam album kenangan, tutur Olivia seraya memperlihatkan ponselnya kepada Arslan. Cantik sekali ibumu. Iya, wajahnya sangat mirip dengan si culun itu, ucap Arslan. Sorry, maksudku Kiara, imbuh Arslan. Iya, memang dia sangat mirip sekali dengan ibuku. Itu sebabnya ayahku lebih menyayanginya, ucap Olivia. Tapi kau sangat cantik daripada kakakmu itu, tutur Arslan seraya menatap hangat kedua mata Olivia. Kau ini bisa saja, saut Olivia dengan tertawa lirih. Di dalam rumah. Zian, apa kau lihat Arslan dan Olivia begitu dekat?
Dari tadi kuperhatikan di meja makan, mereka saling memperhatikan satu sama lain. Kenapa kita tidak menikahkan mereka berdua saja? Bukankah umur anak-anak kita sudah cukup matang? Arslan juga tidak memiliki kekasih. Ya hitung-hitung mempererat hubungan antar keluarga kita, ucap Tuan Theo. Maaf Tuan Theo, bukannya aku tidak mau menikahkan Olivia dengan Arslan, tapi aku tidak bisa menikahkan Olivia sebelum Kiara menikah dulu, tutur Zian. Kenapa memangnya kalau Olivia menikah terlebih dulu? Kan tidak masalah, tanya Tuan Theo. Memang, tapi aku sudah berjanji kepada diriku sendiri, kalau aku akan menikahkan putri tertuaku terlebih dahulu, baru putri bungsuku, ucap ayah Zian. Zian, apa Kiara sudah punya kekasih? Tanya Nyonya Ellen. Belum Ellen, kadang itu yang aku takutkan sampai sekarang. Entahlah, kenapa anak gadisku yang satu itu sulit beradaptasi dengan lawan jenis. Beda sekali dengan Olivia. Kalau aku tanya tentang kekasih atau lelaki yang dekat dengannya, dia selalu saja marah-marah, seakan tidak ingin membahasnya, tutur ayah Zian. Bagaimana kalau kita menikahkan Arslan dengan Kiara saja? Saut Nyonya Ellen dengan raut wajah yang begitu semangat. Mama, ucap Tuan Theo. Sayang, Kiara kan tidak punya pacar. Lalu apa salahnya menikahkan Arslan dengan Kiara? Tutur Nyonya Ellen. Theo terdiam sejenak mencerna kata-kata istrinya. Zian, bagaimana menurutmu? Tanya Tuan Theo. Zian menghela nafas. Aku juga mau berbesan dengan kalian. Tetapi lebih baik kalian bicarakan dulu saja kepada Arslan. Tutur ayah Zian. Baiklah, nanti aku akan bicarakan dengan Arslan, ucap Tuan Theo. Ayah Zian pun mengiyakannya. Kakak, Nona Ellen, Tuan Theo, maaf, bukannya saya terlalu ikut campur, tapi biarkan anak-anak kalian menentukan pilihannya sendiri. Semua sudah dewasa kok, perjodohan sudah tidak berlaku di zaman seperti ini, sahut Bibi Elif. Elif, kalau Kiara belum juga punya kekasih, apa aku harus membiarkan dia sampai tua melajang sepertimu? Aku tidak akan membiarkan itu, seru Zian. Bibi Elif membungkam. Ia tak berkutik akan kata-kata kakaknya. Karena memang di usianya yang menginjak 37 tahun, Bibi Elif pun masih melajang. Karena ia trauma berat dengan laki-laki yang dulu pernah merenggut mahkotanya secara paksa.